Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aris Kurniawan, Aji Ardiansyah, Fajar Irfana, Bagja, Sulastri, dan Rijal Harmanto, dan Erwin. Kami akan mempresentasikan tentang larutan asam basah dan garam. A. Larutan asam, basah, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai macam materi, larutan dalam bentuk makanan, dan lain-lain. Materi larutan yang kita lihat ada yang bersifat asam, basah, maupun garam. Misalnya asam cuka dan air jeruk bersifat asam, air kapur dan air sabun bersifat basah, serta garam dapur dan garam Inggris bersifat garam. Asam. Senyawa asam adalah senyawa yang memiliki sifat-sifat seperti rasanya masam, dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen dan sisa asam. Beberapa pedih bila kena luka, bersifat korosid, dapat merusak zat lain seperti logam dan marmer, merubah lakmus merah menjadi biru dan lain-lain. Contoh asam: A. H2SO4 asam sulfat, B. CH3COOH asam asetat, C. HCl asam klorida, D. H3PO4 asam fosfat, E. HNO3 asam nitrat. Peranan asam dalam kehidupan manusia. A. Bidang industri. Asam sulfat adalah contoh senyawa yang bersifat asam yang terkandung dalam baterai mobil yang produksinya berada pada tingkat atas dalam produksi tahunan dari industri kimia. Peranan asam dalam kehidupan manusia. B. Asam dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, bahan peledak, obat-obatan, dan lain-lain, pengawet makanan, asam asetat, asam proponoat, asam benzoat, dan lain-lain. Basa. Zat yang dalam air dapat menghasilkan hidroksida OH-. Ion hidroksida berbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam H+ sehingga dihasilkan air H2O. Macam-macam basa. Aluminium hidroksida AlOH- terdapat dalam deodoran antacid. 2. Kalsium hidroksida KaOH- terdapat dalam mortar dan plester. 3. Natrium hidroksida NaOH- terdapat dalam bahan sabun. 4. Magnesium hidroksida MgOH- terdapat dalam obat urus-urus antacid. Senyawa basa dapat dikenali karena memiliki beberapa sifat yang khas. Terasa pahit atau getir jika dirasakan, di kulit dapat menimbulkan rasa gatal, panas. Larutan basa dapat menghantar arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasi berupa ion logam dan gugus OH-, berbusa dan licin, dapat merubah lakmus biru menjadi lakmus merah, dan lain-lain. Identifikasi asam, basah, dan garam. Berdasarkan sifat asam dan basah, larutan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu asam, basah, dan netral. Sifat larutan tersebut dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam basah, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basah. Cara menentukan senyawa yang bersifat asam, basah, atau netral dapat menggunakan kertas lakmus, larutan indikator, atau larutan alami, misal lakmus merah dan biru. Indikator. Indikator alat yang dapat digunakan untuk menentukan asam basah. Indikator ada 2, indikator alami, contoh kunyit, bunga sepatu, kubis ungu, anggur kulit manggis. Indikator buatan, contoh indikator universal, kertas lakmus merah dan biru, pH meter, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.